Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Febriana Hidayah, NIM 18101117 dari S1TT06D. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 praktikum pemrograman lanjut, yaitu template dan exception. Selanjutnya akan saya jelaskan penjelasan dari modul tersebut. Di sini sudah ada modul template dan exception-nya. Untuk pengertian dari template, merupakan fungsi yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi template berfungsi untuk membuat satu fungsi atau kelas yang digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Template ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu template fungsi dan template kelas. Untuk template fungsi, secara umum penulisan fungsi template pada kode program adalah sebagai berikut. Perbedaannya adalah pada kata pengidentifikasian kelas atau pengidentifikasian nama tipe. Namun, keduanya memiliki makna dan fungsi yang sama persis. Pengidentifikasian kelas atau nama tipe ini digunakan untuk mendefinisikan nama kelas. Penggambarannya agar lebih jelas bisa dilihat di diagram ini. Satu fungsi template di kode program bisa digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Bisa menggunakan tipe data integer, char, ataupun float. Memiliki banyak tipe data yang berbeda-beda dalam satu fungsi template. Kemudian pada contoh programnya bisa dilihat di sini. Template bernama TMT menunjukkan bahwa ada 3 tipe data yang berbeda, yaitu int, long, dan double. Nilai variabel dilewatkan melalui argumen n sebagai masukan pada fungsi add. Kemudian template fungsi dengan argumen lebih dari satu. Penggunaan lebih dari satu argumen pada fungsi template dipisahkan dengan tanda koma antara argumen satu dengan argumen yang lainnya. Bisa dilihat pada contoh program berikut. Di sini pmax atau template-nya dipisahkan dengan tanda koma, yaitu px dan py. Dalam menggunakan multiple argumen, mungkin saja dalam lebih dari satu template argumen. Hal ini terjadi karena argumen yang dilewatkan terdiri atas tipe data yang berbeda. Untuk itu diperlukan sedikit perubahan kode dengan melakukan lebih dari satu pengidentifikasian kelas sesuai dengan jumlah tipe data. Di sini. Kemudian untuk template kelas ini berguna ketika suatu kelas mendefinisikan suatu tipe data yang bebas. Secara umum, penulisan kode template kelas bisa ditulis sebagai berikut. Di sini ada nama kelasnya. Kemudian pada kode programnya, template kelas di sini bernama kelas program. Lalu lanjut, pengertian dari exception merupakan error yang terjadi pada waktu program sedang berjalan atau runtime. Exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti memori habis, gagal membuka file, menginisiasi objek ke nilai yang tidak terhingga, atau menggunakan indeks di luar batas vektor. Program tanpa exception mengatasi error dengan menambah statement if-else untuk selalu melakukan cek output program. Masalah yang muncul pada pendekatan ini adalah harus dilakukan pemeriksaan pada setiap panggilan fungsi. Hal ini membutuhkan lebih banyak kode sehingga
kadang membuat program semakin sulit untuk dibaca. Lalu, exception terdiri atas 3 kode program untuk mengatasi error. Yang pertama, throw. Program akan melempar exception ketika terjadi error. Ini dilakukan oleh kode throw. Yang kedua, catch. Program menangkap exception dengan exception handler pada tempat di mana error ini akan diatasi. Kode catch pada program mengindikasi tempat penangkap exception yang dilempar. Kemudian yang ketiga adalah try. Suatu try block mengidentifikasi suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan, kemudian diikuti oleh satu atau lebih catch block. Secara umum, penulisan exception pada kode program seperti ini. Berikut contoh dari kode program exception. Exception juga dapat diterapkan pada kelas. Dan berikut adalah contoh kelasnya. Selanjutnya akan saya jelaskan contoh program yang telah saya buat. Di sini program yang saya buat ini mencantumkan template dan juga exception. Template di sini ada menggunakan template kelas, yaitu kelas merchandise. Di sini fungsi templatenya menggunakan template kelas. Kemudian exceptionnya bisa dilihat di sini menggunakan try, lalu catch, dan juga digunakan if else untuk melempar exceptionnya. Kemudian untuk programnya di sini, jika jumlah total lebih dari 150, maka target tercapai. Namun, jika kurang dari 150, maka total penjualan target tidak tercapai. Bisa kita coba lihat outputnya. Di sini tertulis total penjualan 300, maka 300 paket, maka target tercapai. Kemudian, jika ditulis di sini total penjualan 70 paket, maka target tidak tercapai. Bisa dilihat outputnya seperti ini. Kemudian untuk flowchartnya seperti ini sudah saya buat. Kita start, yaitu mulai dari programnya, kemudian input nama barangnya dan paketnya, lalu totalnya itu
dari total penjualan perharinya. Kemudian kita coba atau try. Jika total paket lebih dari 150, maka yes, target tercapai. Dan langsung menuju ke sini, hasil akhir. Namun, jika total paket kurang dari 150, maka akan ditangkap oleh exception. Oleh exception akan ditangkap dan ditulis target tidak tercapai, lalu baru ke hasil akhir. Mungkin seperti itu penjelasan dari program yang ada di modul 5, template dan exception. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari modul 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.